Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, salah satu hal yang paling menyenangkan bagi saya adalah melihat kebun bibit. Tentunya saya juga senang melihat mama-mama, gadis-gadis, suster-suster, tentunya senang juga. Tetapi yang menggembirakan sekali bagi saya, karena saya hidup di Malang dan Batu, tempat yang tinggi seperti Mataloko, ini di Jawa Timur, melihat kebun bibit kecil-kecil, tetapi hijau dan segar. Dimulai dengan benih-benih kecil, lalu kemudian disebar dalam bedeng-bedeng, dalam kotak-kotak yang dibuat dari semen, dan sudah dipersiapkan dengan tanah yang subur, dipupuk dan disirami. Yang mengagetkan kemudian bahwa beberapa saat kemudian benih-benih itu berubah. Terjadi sesuatu seperti mukjizat. Benih itu berubah, muncul tunas. Seperti kata Boa. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini saudara-saudara kita ini berasal dari Boa, benar kan? Iya. Artinya rotan yang sedang tumbuh menjadi besar. Tepuk tangan untuk mereka dulu. Muncul tunas, muncul buah, menjadi besar, lalu kemudian dipindah ke polybag kecil, dan setelah berkembang, sedikit berkembang, diletakkan, dipindah ke polybag yang lebih besar, karena tempat yang lama tidak mencukupi lagi. Lalu kemudian mungkin dibeli, diangkut oleh orang, dibawa ke banyak tempat, lalu kemudian ditanam menjadi sebuah pohon, berkembang, lalu berbuah. Demikian barangkali yang terjadi juga di sini. Sungguh menarik, dan kita bersyukur bahwa dalam tradisi gereja, tempat-tempat untuk pembinaan calon-calon imam disebut seminari, yang artinya adalah kebun bibit atau tempat persemaian. Di situ juga dimulai dengan benih-benih yang kecil, tetapi kemudian ada mukjizat, karena benih-benih itu lalu kemudian tumbuh menjadi tunas, bahkan mungkin mulai berkembang, dipindah ke tempat lain, ke novisiat, seminari tinggi, dan tempat-tempat yang lain yang seolah-olah polybag yang lebih besar. Lalu kemudian tidak tahu dibawa ke tempat-tempat yang lain ketika mereka sudah menjadi biarawan atau menjadi imam. Sampai mungkin benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika, atau tempat-tempat yang lain. Di sana mereka menjadi pohon-pohon yang bisa dan diharapkan menghasilkan buah yang berkatnya dinantikan oleh umat. Demikian kira-kira, dan kita berharap juga seminari KPA Santo Paulus Mataloko ini adalah kebun bibit tempat persemaian. Sudah sekian ribu, tidak tahu 1000 sekian anak-anak yang sempat dididik di tempat ini, dan sudah tersebar kemana-mana. Ada juga yang menjadi awam, tapi awam yang baik, menjadi biarawan, dan juga menjadi imam. Tidak tahu, beberapa mungkin jadi suster, mungkin tidak ya. Saya berharap tidak. Ada yang menjadi imam di paroki, ada yang di seminari, ada yang menjadi misionaris, ada juga yang menjadi rektor seminari Romo Aloroja. Tepuk tangan untuk Romo Aloroja. Sebetulnya Romo Heri Sugi pengen jadi rektor di sini. Dia pengen, tapi pimpinan tidak menginginkan. Syukur kepada Allah bahwa seminari KPA ini, para saudara, dipercayakan kepada perlindungan dan inspirasi Rasul besar Santo Paulus, yang boleh kita sebut sebagai rasul tanpa tandingan, rasul yang paling semangat yang kita punyai dalam sejarah gereja kita.
Kurang lebih 12.000 atau 15.000 dia jalan kaki, dan mungkin kadang-kadang juga naik perahu, menempuh perjalanan itu dengan satu tujuan, yakni mewartakan Injil Kristus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian seperti kita dengar dalam Injil Markus yang tadi kita dengarkan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bahkan ada romo kami, romo kita yang melaksanakan ini secara harafiah. Dia mewartakan Injil kepada segala makhluk, sehingga di pasturannya dia bicara juga kepada anjing, kucing, angsa di pasturan. Karena umat di parokinya sudah tidak mau mendengarkan dia lagi. Ini sungguh terjadi ini dengan romo kami. Kebetulan teman angkatan Pastor Leo Jawa ini, orang kudus kita dari Langa ya. Tadi membaca Injil dengan penuh semangat. Segala penderitaan pernah dia alami. Segala penderitaan pernah dialami oleh Paulus. Kelaparan, kehausan. Bukan hanya meneteskan air mata saja, tapi juga meneteskan darah seorang-orang. Hampir mati berkali-kali, mau tenggelam berkali-kali. Hanya satu yang tidak dia cita-citakan, yakni mewartakan Injil. Membayangkan bahwa Injil yang dia kenal, kebenaran tentang Yesus yang dia alami sendiri, juga bisa dikenal dan dialami oleh banyak orang di segala penjuru bumi. Kita tidak bisa membayangkan apakah Injil dan iman Katolik bisa juga sampai di tempat kita di sini, sampai kepada kita, dan kita merasakan sukacitanya kalau tidak ada Paulus. Kalau tidak ada seorang figur yang bernama Paulus yang diubah oleh Kristus. Paulus hari ini mengajar kita satu hal penting, yakni bagaimana ia rela sungguh dibentuk oleh Yesus. Ada sebuah kisah di kota Roma. Ada sebuah museum yang terkenal namanya Villa Borghese, karena ada patung-patung marmer sangat indah. Saya pernah ke sana satu kali. Pastor Leo Jawa walaupun pernah di sana tidak berkunjung di sini karena dia kalau pergi ke kota biasanya tujuannya hanya satu, beli es krim ya. Bukan untuk doa di Vatikan dah beli es krim. Di museum itu ada cerita tentang dialog antara lantai yang terbuat dari marmer dan juga dengan patung yang indah. Semua pengunjung museum itu mengagumi patung itu yang luar biasa. Sehingga lalu kemudian marmer yang jadi lantai itu bilang, "Aku iri dengan kamu. Bagaimana semua orang melihatmu, semua memandangimu, lalu mengagumimu. Tidak ada pun satupun orang yang mengagumi saya. Datang ke sini malah menginjak-injak saya." Lalu si patung itu bercerita, sebentar, kamu bisa bilang begitu. Kamu tidak pernah merasakan pengalaman saya. Ketika kamu dibentuk, langsung jadi dipotong, langsung dipasang. Aku enggak. Ketika saya dipotong oleh sang seniman kita ini, saya lalu kemudian ditatak, dibuat, semakin bukan main. Saya sudah berteriak, sudah. Dia mengatakan, belum. Berteriak, sudah. Belum. Berbulan-bulan saya dipahat dan sakitnya bukan main. Tetapi betapa kagetnya saya ketika suatu hari saya menjumpai bahwa saya menjadi seperti yang sekarang ini. Demikian kiranya riwayat Santo Paulus. Dan hari ini adalah pesta pertobatannya. Dan hal terbaik yang bisa diberikannya kepada kita adalah kisah pertobatannya. Karena hal yang paling mendasar dalam hidup iman kita adalah perjalanan untuk pertobatan. Atau dalam bahasa Romo Komisaris Romo Buyung kemarin itu, transformasi. Yakni pengalaman hidup kita diubah oleh Tuhan. Dan kisah para rasul tadi bercerita tentang pengalaman Santo Paulus yang sangat menggetarkan. Bagaimana ia diubah oleh Tuhan Yesus.
Dan kita berharap bahwa seminari adalah juga tempat pertama-tama, tempat untuk mengalami pertobatan, mengalami perubahan, dididik di tempat ini untuk berubah menjadi baru. Mungkin mereka-mereka yang telah selesai dari tempat ini menjadi imam misalnya atau biarawan bisa bercerita tentang perubahan yang mereka alami. Adalah Romo Alo, ada Romo Yantondona yang sekarang di Filipina, ada Romo Heri Sugi yang sangat terkenal katanya. Karena kemarin di jalan itu langsung ketemu, Romo, itu kami semua dibiarkan hanya beliau sendiri. Romo Pascual Patut, Padre Pascual Patut, Romo Lucimeo, Romo Edi Sayang. Kita punya seorang Romo namanya Romo Edi Sayang Okarem. Itu sayang sekali dengan Okarem. Ada Romo Dasrimin, ada Romo Mansbelang, Romo Jais, ada Romo Rian, Romo Riz Rajawara yang sekarang di Mentawai, Romo Romi dan yang lain-lain. Mereka bisa bercerita tentang perubahan-perubahan yang mereka alami. Romo Jais yang kemarin kebetulan mendapat giliran memimpin misa, Romo muda kami, bercerita bahwa dulu ketika dia masuk di seminari di sini, semuanya masih babu-babu. Dia bilang, kami dulu masih bodoh-bodoh. Dan sekarang ternyata tetap juga. Nah, ini hanya bodohan yang terakhir. Sekarang pinter-pinter, terutama membohongi pimpinan. Mereka berjenis-jenis benih, tapi kemudian berkembang baik. Ada yang jenis kalem, ada yang jenis semangat, ada yang jenis pendiam, ada yang jenis banyak omong dan macam-macam. Kalau Romo Market ini adalah jenis benih, jenis Mike Tyson. Para saudara yang terkasih, kalau hari ini kita berkumpul untuk pemberkatan gedung baru dari seminari KPA ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah transformasi, perubahan yang harus kita syukuri. Beberapa tahun yang lalu kita menjumpai bahwa semuanya bangunan di sini terbuat semua dari bambu-bambu, tetapi semua sekarang sudah menjadi rumah baru. Terima kasih kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kasih-Nya kepada kita semua lewat saudara-saudara kita yang bermurah hati. Terima kasih Bapak Bupati dan Pemda Kabupaten Ngada. Terima kasih, tepuk tangan untuk mereka. Oh, kebetulan Bapak. Makanya tadi kok tertawa semua, saya tidak paham-paham. Jadi sama dengan Santo Paulus yang harus bertobat juga ya. Tapi saya kira Bapak Bupati sudah bertobat sehingga bisa begini ya. Rumah ini telah diubah oleh Tuhan sendiri. Tetapi transformasi yang lebih utama kiranya adalah perubahan yang harus terjadi dengan anak-anak kita yang mengalami pendidikan di sini, mengalami perubahan, bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan, seperti pertobatan yang dialami oleh Santo Paulus. Bagaimana Santo Paulus bisa menjadi rasul yang begitu luar biasa? Tentunya kita harus mengatakan satu kata ini, yakni karena karya Yesus. Tetapi bacaan hari ini dari Kisah Para Rasul juga bercerita bagaimana dia menjawabi pertobatan itu. Perubahan hidup yang dialami oleh Paulus dari seorang penganiaya menjadi alat istimewa di tangan Tuhan, menjadi saksi dan pelayan Kristus. Yang membuat buta adalah hasratnya sendiri, nafsunya untuk mengejar-ngejar umat Tuhan, menganiaya jemaat Kristus yang pada waktu itu sebetulnya mereka semua ada di jalan kebenaran. Maka ada di akhir cerita tadi dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, setelah dia sampai di Damsyik, dia sampai di jalan yang namanya jalan lurus. Mungkin itu bukan kebetulan, karena Paulus sedang diantar
untuk menemukan jalan lurus dalam hidupnya. 3 hari setelah puasa tidak makan dan minum. Itu yang membuat bertobat mungkin salah satunya, tidak makan dan tidak minum. Maka anak-anak seminari nanti setelah ini 3 hari tidak makan. Ya kita sekalian yang lain. Dia melihat terang yang benderang, yakni bukan pertama-tama matahari, tetapi Yesus Tuhan sendiri sang matahari, yang pada waktu nantinya, pada gilirannya membantu membuka mata kita semua ini untuk melihat sang terang, yakni Tuhan Yesus. Perubahan besar itu terjadi pertama-tama karena dia mengalami sungguh sesuatu yang mengagetkan, yakni dikasihi oleh Yesus. Ada sebuah cerita tentang seorang budak dalam cerita orang Yunani, namanya Androkles. Dia melarikan diri dari tuannya, masuk hutan, tetapi kaget karena dia bertemu dengan seekor singa. Dia takut bukan main, mau melarikan diri, tapi tidak kuat berjalan. Tapi dia lihat bahwa singa itu diam, dan setelah lama diperhatikan tetap diam. Dan dia lihat ternyata singa itu sedang ketakutan. Dia mendekati singa itu, dan kemudian baru tahu bahwa singa itu terluka kakinya karena duri besar. Dia mendekati singa itu, memegang kakinya, dan mencoba membantu mengeluarkan duri itu. Dan singa itu diam. Dan ketika sudah selesai, singa itu seolah-olah berterima kasih menjilati si Androkles. Mereka lalu kemudian menjadi sahabat. Singa bahkan mencarikan makanan setiap hari untuk si Androkles. Sayangnya kemudian suatu hari singa dan Androkles ditangkap oleh tuannya dan dijatuhi sama-sama hukuman mati. Sebelum dijatuhi hukuman mati, mereka semua ditempatkan di sebuah lapangan untuk ditonton supaya Androkles dimakan oleh singa itu. Tetapi apa yang terjadi? Singa itu tidak mencapik-capiknya, tidak melukainya sedikit pun. Bahkan dia membiarkan Androkles naik ke punggungnya dan menungganginya mengelilingi lapangan itu. Si tuan Androkles heran setengah mati, bagaimana itu bisa terjadi? Dan kemudian dia bercerita apa yang telah terjadi dengan dia, dengan singa itu. Kiranya perubahan besar yang terjadi dalam hidup Santo Paulus juga mirip cerita itu. Terjadi karena ia merasakan sungguh dikasihi. Inilah perubahan yang paling penting yang juga harus terjadi dalam hidup kita semua pengikut Yesus, yakni merasa diubah oleh kasih Tuhan. Belas kasih itulah yang membuat kita bisa paling mirip dengan Tuhan. Paulus yang tadinya adalah musuh yang mestinya dibenci, tetapi justru dikasihi oleh Yesus dan kemudian dipilih menjadi rasul. Ia dicintai Tuhan secara gratis, sama dengan kita semua sebetulnya juga dikasihi secara gratis oleh Tuhan, karena telah ditebus oleh darah anak domba Paskah, yakni Yesus sendiri. Di Jawa ada sebuah cerita tentang seorang bapak pendeta yang pergi ke gereja-gereja pelosok membonceng istrinya naik sepeda motor. Kalau para pastor, bapak bupati, mereka tidak bisa membonceng istri mereka. Karena jalan sempit dan becek, mereka berdua mengalami kecelakaan sepeda motor itu, lalu kemudian masuk ke parit. Bapak pendeta langsung mengambil sepeda motornya, lalu kemudian memperbaiki dan membersihkannya. Si istri heran setengah mati, kakak bagaimana ini, yang ditolong kok sepeda motor dulu, aku istrimu kok malah dibiarkan. Lalu bapak pendeta itu menjawab, adik ini sudah lunas dibayar oleh darah anak domba Paskah. Sementara cicilan sepeda motor kita ini belum. Para saudara yang terkasih, kiranya itulah yang dirasakan oleh Paulus. Paulus merasakan betapa besarnya rahmat Tuhan bagi dirinya. Karena rahmat Tuhan, aku
menjadi seperti sekarang ini. Itulah kata-kata Santo Paulus. Maka lalu kemudian dia melanjutkan dalam suratnya 1 Korintus bab 15 ayat 10. Rahmat Tuhan tidak sia-sia dalam diriku. Kita berdoa juga semoga rahmat Tuhan tidak pernah sia-sia dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita yang memulai perjalanan hidup panggilan kita ini. Suatu kali nanti semoga mereka menjadi seperti Paulus-Paulus yang lain, yang sanggup diutus untuk menjadi saksi kasih Tuhan sampai ke ujung bumi. Terima kasih, Tuhan memberkati.